Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi, ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, engkau yang dicintai Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya biarlah ibadah ini memberkati kita semuanya. Setiap pujian dan penyembahan naikan itu memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik dalam rumah saudara, di ruangan dimanapun kita berada. Saya percaya hadirat Tuhan ada bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Roh Kudus yang baik, kami berdoa biarlah Engkau menyembuhkan, memulihkan setiap umat-Mu yang menyaksikan Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama katakan, amin. Kami bawa persembahan hidup kami Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupmu. Mari angkat
saudara bersama-sama. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir di setiap ruangan kami, Engkau hadir di rumah kami. Ku datang sujud di hadapanmu, amin. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan saudara. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, amin. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Memuji dan menyembah, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat hatimu, angkat penyembahan bagi Yesus Tuhan. Tidak ada yang tidak terjamah, tidak ada yang tidak terberkati. Semuanya engkau diberkati di ruangan saudara, di rumah-rumah kami. Haleluya. Yesus mari bersama-sama serukan. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Angkat kedua tangan dulu. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing,
Sorak-sorai tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita. Bersama-sama yang diberkati Tuhan, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ya. Kasih setia Tuhan itu nyata bagi saudara dan saya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua tepuk tangan bersama-sama di atas kepala saudara. Kasih setiamu nyata bagi kami ya Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup amin. limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua bersama-sama lambaikan tangan kita. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kau yang ada di rumah bertepuk tangan bersama-sama. Yeah, 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 yeah. Mari bersama-sama angkat tangan kita dapat Tuhan kita. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bagikan berkat itu, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Siap-siap terima berkat. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebagian berkati Tuhan bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kasih-Mu melayakan setiap umat-Mu datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin
ingin lebih mengenal pribadimu. Bersama-sama ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari katakan bersama-sama, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu selalu, oh haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari angkat kedua tangan saudara, kami terhubung Tuhan. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan selalu melekat di hatimu, Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali kita bertemu kembali dalam ibadah online GB Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua dimanapun Anda berada sebelum kita dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat dan menjadi rema bagi saudara semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami juga. Terima kasih karena kami sungguh merasakan Tuhan semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami bisa masuki di bulan ini juga. Terima kasih untuk punya kesempatan dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Hidup yang Maksimal. Kita ingin belajar sama-sama daripada kehidupan Abraham, satu tokoh Alkitab di firman Tuhan yang luar biasa.
Mari kita lihat buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara, saya percaya ayat ini sudah sering mungkin Anda pernah dengar, tapi mari kita lihat sama-sama firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan apa? Mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, kalau kita lihat inilah janji Tuhan kepada Abraham. Saudara, kalau kita pelajari, maka ini merupakan sebuah janji yang seolah tak bersyarat, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat ada 3 hal janji tersebut. Tuhan menjanjikan yang namanya land, tanah, menjanjikan keturunan, dan Tuhan juga menjanjikan yang namanya berkat kepada Abraham dan keturunannya, saudara. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Abraham. Ada beberapa poin yang coba kita dari ayat-ayat tersebut tadi. Ada beberapa hal yang penting sekali sehingga kita lihat bagaimana Abraham tersebut kehidupannya bisa jadi maksimal dan jadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama adalah faktor kita katakan God. Saudara sekalian, atau faktor Tuhan. Kalau kita lihat tadi Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan bilang begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ada kata kuncinya, Tuhan. Kalau kita lihat ayat 2, aku, huruf besar, aku ini, Tuhan sini, saudara, akan membuat engkau. Jadi faktornya Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita belajar berarti segala sesuatu dalam hidup ini, semestinya, saudara, dimulai dengan Tuhan. Engkau yang percaya, katakan amin, saudara. Kalau kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, saudara, firman Tuhan bilang begini, in the beginning, God. Pada mulanya, apa saudara? Allah. Saudara sekalian, kita mulai hidup kita dari Tuhan. Kita percaya sumber berkat kita dari Tuhan. Kita percaya saudara semuanya itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kita ini. Untuk apa orang jadi berhasil, sukses, tapi tanpa Tuhan? Saya yakin hidupnya pasti hampa dalam kehidupan ini. Untuk apa orang bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian yang hebat dalam kehidupannya. Tapi kalau tanpa Tuhan, bagi saya itu kosong juga, saudara sekalian. Kita percaya pusat dari kehidupan kita adalah God, Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin. Saudara, saya percaya pencapaian yang kita alami hari ini semua karena Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin. Semua karena Tuhan. Coba Anda renungkan kembali. Itu sebabnya kalau kita baca Mazmur 127 ayat 1. Firman Tuhan bilang begini. Nyanyian Syarah Zalomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Saudara perhatikan. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Apa saudara? Sia-sialah pengawal yang apa? Berjaga-jaga. Ya saudara. Kalau bukan Tuhan, semua sia-sia dalam kehidupan ini. Apa yang saya mau sampaikan adalah di poin pertama ini adalah put God first. Letakkan Tuhan yang pertama, terutama dalam hidup saudara. Saya percaya engkau akan menjadi orang yang berbeda. Kau akan lihat, wow, Tuhan luar biasa dalam kehidupan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya semua anak Tuhan dalam perjalanan kekristenanmu, maka ada 3 hal yang Anda perlu ketahui. Yang pertama adalah engkau harus mengenal siapa Tuhanmu. Engkau harus mengenal siapa pribadi Tuhanmu. Saudara sekalian, kita percaya Tuhan kita, Dia Tuhan yang setia. Yang percaya katakan amin. Kita percaya Tuhan kita, Dia Tuhan yang baik. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah mengecewakan hidupmu dan hidup saya. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan hidupmu dan hidup saya. Yes, engkau yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, engkau belajar dalam perjalanan rohanimu dalam kehidupanmu adalah engkau mengenal siapa dirimu.
Engkau tahu identitasmu. Engkau tahu jati dirimu di hadapan Tuhan. Kita ini firman Tuhan katakan kita berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia di hadapan Tuhan. Anak-anak muda engkau yang dengar firman Tuhan dimanapun kau berada. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia. Manusia bisa berusaha menjatuhkan hidupmu. Berusaha mengatakan kau tidak berharga, kau tidak layak. Tapi firman Tuhan katakan engkau berharga. Engkau mulia di hadapan Tuhan. Engkau adalah, kita semua adalah anaknya. Ada amin. Dan firman Tuhan katakan kita ini biji mata Tuhan. Kalau kita biji mata Tuhan, tidak ada orang yang bisa merusakkan kehidupan kita, saudara sekalian. Engkau yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu, ini perlu saya mau sampaikan. Anda perlu semua mengenal dirimu supaya Anda bisa bertumbuh dalam kehidupan ini. Cara kita memandang dan menilai diri kita itu sangat penting. Anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, cara engkau menilai, melihat dirimu itu sangat penting dalam kehidupan ini. Gambaran dirimu yang salah akan membuat engkau menjadi kurang percaya diri. Benar nggak, saudara? Tapi kalau kau punya rasa percaya diri yang rendah, dan itu tidak akan membuat Anda memiliki kemauan untuk bisa bertumbuh dalam kehidupan ini. Anda menjadi orang yang stagnasi dan tidak bisa bertumbuh. Ini yang kedua, perjalanan rohani kau harus tahu. Yang ketiga dalam perjalanan rohani kita adalah kita perlu tahu siapa musuh kita. Saudara, musuhmu bukan teman sepelayananmu, bukan teman kantormu, bukan mertuamu kalau engkau sudah menikah, saudara sekalian. Tapi firman Tuhan, iblis yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan hidupmu. Saya ingin menyampaikan pesan Tuhan bahwa hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang kau berusaha dibawa kembali kepada hidup lamamu oleh pekerjaan iblis. Engkau dengar firman Tuhan. Kalau dulu engkau pernah narkoba, tapi kau sudah bertobat mengalami pemulihan. Iblis berusaha mengajak engkau kembali untuk kembali kepada hidup lamamu. Hidup yang dulu hidup yang hancur. Hidup yang dulu hidup yang tidak berarti. Iblis berusaha membuat engkau kembali kepada hidup lamamu. Ini yang pertama, poin pertama. Faktor God. God, faktor Tuhan, saudara. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham ini? Ternyata ada satu kata yang bagus sekali, yaitu kata great. Boleh katakan sama-sama saya, great. Besar. Hebat. Kalau Anda baca Kejadian 12 tadi ayat 2a, firman Tuhan bilang begini. Aku akan membuat engkau menjadi apa, saudara? Bangsa yang besar dan memberkati engkau. Saudara, saya percaya kita ini semua harus punya kerinduan yang besar untuk menjadi hebat bagi Tuhan. Besar bagi Tuhan. Tidak ada yang salah selama itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat, saya melihat mempelajari begitu banyak firman Tuhan yang luar biasa. Anda kenal mungkin Yakub, saudara. Dia mendoakan juga anak-anaknya. Dia memberkati juga anak-anaknya semua, saudara. Kalau Anda baca Kejadian 49 ayat 28, Anda lihat, perhatikan ayat ini luar biasa, saudara. Firman Tuhan lagi, itulah semuanya suku Israel. 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Tadi siapa? Yakub. Ketika ia memberkati, apa saudara? Mereka. Perhatikan ayat ini, saudara. Tiap-tiap orang diberkatinya. Dengan apa? Berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Wow. Kalau Anda baca Kejadian 49 ayat sebelum ayat 28. Siapa sih Ruben? Dia punya kesalahan. Dia punya kekurangan. Beberapa anak-anaknya juga. Ya kan? Tapi di akhir daripada semuanya ini, firman Tuhan mencatatkan Yakub, ayahnya, memberkati kehidupan semua anak-anaknya satu demi satu. Kalau Anda lihat di perjanjian baru, seorang yang bernama Sakaria. Dia adalah ayah daripada Yohanes Pembaptis. Tapi kisahnya menarik sekali. Ya, dia memberikan nama anaknya Yohanes. Supaya nanti menjadi hebat, menjadi besar bagi Tuhan. Dan kita lihat itu menjadi kenyataan, sudah. Kalau Anda baca Lukas pasal 1, ayat 62 sampai 64, firman Tuhan bilang begini. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Yang meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah, apa saudara? Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah.
Saudara, tahukah Anda, saudara, apa arti kata Yohanes? Saudara, kata Yohanes itu berarti Tuhan adalah baik. Tuhan itu pemurah. Saya percaya Sakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis, pingin anaknya mengalami kebaikan Tuhan. Pingin anaknya mengalami kemurahan Tuhan. Doa saya kepada saudara semua, dimanapun Anda berada yang kau dengar firman Tuhan. Anda orang tua semua. Doamu untuk anak-anakmu adalah engkau memberkati anak-anak saudara. Saudara, ini penting saya mau pesan untuk orang tua. Kita semua sebagai orang tua. Kita harus selalu belajar untuk mencintai anak-anak kita. Apapun kondisinya mereka. Ketika anak-anak kita berhasil, kadang-kadang kita orang tua pasti kita cerita dengan penuh kebanggaan dan rasa senang. Kalau anak kita berhasil, otomatis kita pasti mencintai mereka. Pertanyaannya, bagaimana ketika mereka gagal? Ini menjadi pertanyaan. Semestinya kita tetap mencintai mereka tanpa syarat. Karena mereka adalah apa, saudara? Anak kita, saudara, yang dititipkan Tuhan sama kita dalam kehidupan ini. Saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu, dalam hidup ini kita ada punya dua lingkaran. Lingkaran yang pertama kita kenal dengan lingkaran pribadi. Dan lingkaran kedua kita kenal dengan lingkaran yang namanya perbuatan, saudara. Begini pesannya, saudara. Saudara sekalian, ketika anak kita percaya pribadi anak kita adalah sebuah karunia Tuhan yang dititipkan Tuhan sama kita. Tapi ketika anak kita gagal dalam perbuatannya, maka semestinya kita tetap mencintai mereka sebagai apa, saudara? Sebagai pribadi. Walaupun mungkin perbuatannya gagal. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita belajar semua menjadi orang tua yang hebat. Be great teacher. Kalau Anda jadi profesional, jadi guru. Jadi guru yang hebat. Jadi orang tua yang hebat. Menjadi suami yang hebat. Menjadi istri yang hebat. Ibu rumah tangga yang hebat. Kalau Anda pengacara mungkin. Kau menjadi pengacara yang hebat. Yang tanpa kompromi. Yang membela kebenaran, saudara. Engkau menjadi murid mahasiswa yang hebat tentunya. Aduh, ini kerinduan Tuhan. Dan saya percaya orang yang hebat adalah orang yang mampu menghasilkan orang yang hebat pula, saudara. Orang yang hebat adalah orang yang hidupnya berdampak. Engkau yang percaya katakan amin, saudara. Bapak Ibu, banyak orang ingin jadi besar, tapi tidak mau berkorban. Saya yakin maka tentu tidak akan pernah bisa, saudara. Bapak Ibu, saya pernah membaca kisah hidup seorang yang bernama Lee Myung-bak. Dari kecil dia lahir dari keluarga Kristen. Suatu kecil hidup mereka susah dan miskin. Ia menjadi pedagang asongan di SD, SMP. Dia sempat menjadi buruh bangunan, saudara, ketika pulang sekolah. Dan kemudian dia pernah menjadi penyapu jalan ketika ia kuliah. Pulang kuliah dia ambil bagian untuk nyapu jalan di malam hari, saudara sekalian. Dia berusaha untuk bisa membiayai kuliah dia, saudara sekalian. Ketika dia tamat di perkuliahan dia melamar kerja di satu perusahaan Hyundai. Mulai dari bawah. Pertama kali dia ditolak. Dia bilang, Pak, please, saya bisa dari bawah. Pekerjaan apa saja saya bisa. Dan mulai dari bawah. Kalau Anda baca kisah hidupnya, dia meniti karirnya dari satu tahap ke tahap lainnya. Sampai akhirnya dia bisa menjadi presiden direktur daripada PT Hyundai. Tahun 2002, ia terpilih menjadi wali kota Seoul. Tahun 2007, itu menjadi puncak karir dia. Ia terpilih menjadi presiden Korea Selatan. Kalau ditanya, siapa presiden Korea Selatan? Lee Myung-bak itu. Oh, pedagang asongan dulu. Bapak Ibu, saya percaya kalau engkau ingin jadi besar, ada harga yang engkau harus bayar. Engkau yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara. Apa poin yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham tadi? Ada kata yang namanya godliness. Kesalehan. Ketaatan, saudara sekalian. Kalau Anda baca ayat 4 tadi dari Keluaran Kejadian pasal 12. Firman Tuhan bilang begini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan apa? Dengan dia. Abraham berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari mana? Dari Haran. Abraham belajar taat. Ia belajar dalam kesalehan. Abraham taat walaupun ia belum tahu tempat di mana ia akan tuju. Kalau Anda baca firman Tuhan ini, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nggak ada tempat. Hanya disuruh pergi. Nanti Tuhan akan tunjukkan kepada dia. Wow.
Saya percaya kehidupan kita kadang-kadang diperhadapkan dengan tentang ketaatan dalam hidup ini. Engkau belajar untuk belajar taat dalam kehidupan ini. Saya teringat sekali GBI Philadelphia Blessing Family. Itu dimulai dari pelayanan seorang senior pastor kita, almarhum Bapak Yahya Handoyo. Bapak Ibu, karena cintanya kepada Tuhan, karena ketaatannya memenuhi panggilan Tuhan di kota Makassar. Dari kota Salatiga pindah ke kota Makassar. Saya yakin waktu diceritakan, beliau nggak tahu kota Makassar kayak gimana. Ya, tempatnya cuma begini, ya sederhana sekali. Tapi karena ketaatan beliau memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani di kota Makassar. Dan itu diikuti oleh Bapak Yusak Handoyo sebagai gembala kita. Dan karena ketaatan, penuhi panggilan Tuhan untuk melayani tetap di kota Makassar. Walaupun ada tawaran mungkin di Australia, di Jakarta, membuka penggembalaan. Tapi beliau tetap setia dan taat di kota Makassar. Dan kita melihat Tuhan mempercayakan GB Philadelphia untuk hal-hal yang besar dalam kehidupan ini. Engkau yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Bapak Ibu, ini yang ketiga. Kadang-kala dalam hidup ini, Tuhan memperhadapkan kita satu ketaatan, satu keputusan yang penting yang harus kau buat dalam hidupmu. Engkau belajar taat dalam kehidupan ini. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir kalau kita belajar, yaitu tentang kata glory atau kemuliaan. Kalau baca ayat 2b, firman Tuhan bilang begini. Serta membuat, apa saudara? Namamu masyhur. Dan engkau akan apa? Menjadi berkat. Wow, janji Tuhan, nama Abraham akan menjadi masyhur. Dan itu benar, saudara. Artinya hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan itu benar. Saya percaya hidup Anda dan saya penuh kemuliaan Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin. Lewat hidup kita, nama Tuhan itu dipermuliakan. Ada kabot, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Yes, engkau yang percaya katakan amin. Tapi sometimes, seringkali, karena kesulitan hidup, karena tantangan hidup, sehingga orang merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Dan kemuliaan Tuhan sudah tinggalkan mereka. Kadang-kadang dalam bergumulan. Ada satu contoh di Perjanjian Lama, kisah dari keluarga Imam Eli, saudara sekalian. Coba kita lihat suatu firman Tuhan yang sangat, bagi saya ini suatu peristiwa yang sangat miris sekali. 1 Samuel 4 ayat 16 sampai 21 firman Tuhan bilang begini. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran, kata Eli. Bagaimana keadaannya, anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri di hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula, kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu jatuh, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia menderita sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya, perhatikan, istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan menurutnya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu apa, saudara? Ikabod. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Bapak Ibu, ini penting. Saya mau sampaikan. Peristiwa ini sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Istri daripada anaknya Imam Eli namanya Pinehas yang sudah meninggal juga. Itu lagi hamil tua. Dia dengar kabar buruk ini. Mertuanya mati, tabut Allah sudah dirampas, suaminya Pinehas sudah meninggal juga. Sampai dia melihat ini penderitaan begitu luar biasa. Waktu anaknya lahir dia kasih nama anak ini Ikabod. Tadi kata kabot kemuliaan Tuhan. Ikabod berarti tidak ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah hilang dalam kehidupan kami. Wow, saya berdoa kepada saudara semua. Engkau tidak akan pernah katakan, Tuhan kau sudah tinggalkan hidupku. Tuhan aku sudah kehilangan kemuliaan. Kita percaya di setiap musim kehidupan, Tuhan hadir. Saya percaya
kemuliaan Tuhan dari glory kepada glory dalam kehidupan saudara semuanya. Engkau yang percaya, katakan amin. Engkau akan melihat dari kemuliaan Tuhan dari setiap musim kehidupan saudara semuanya. Bapak Ibu, saya tetap ingin menyampaikan bahwa GBI Philadelphia, kita percaya, dipercayakan Tuhan untuk menjadi gereja Lighthouse Church, gereja mercusuar yang memberkati kota, memberkati keluarga, memberkati desa-desa untuk menjadi terang, bahkan untuk kawasan Indonesia Timur, bahkan bangsa-bangsa, bahkan di Indonesia ini, saudara. Engkau yang percaya, katakan amin. Kita berdoa, saya berdoa, keluarga-keluarga saudara dipulihkan, dan kau melihat kemuliaan Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Engkau yang percaya, katakan amin. Saya berdoa, tidak satu pun pelayan Tuhan yang tidak finish well. Semuanya finish well. Semuanya kita mengalami the glory of God. Mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Saya berdoa agar keluarga kita semua, keluarga Anda semua, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ada kabut, ada kemuliaan Tuhan. Engkau punya pernikahan yang langgeng. Sampai tua, engkau masih bersama-sama. Engkau yang percaya, katakan amin, saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saya percaya, orang yang hidupnya penuh kemuliaan Tuhan, saya percaya hidupnya akan menjadi teladan. Saya melihat hari-hari ini, yang dicari orang, bukan orang yang hanya pintar berkomunikasi, bukan orang yang penuh urapan, bukan orang yang hanya punya karunia-karunia rohani yang hebat. Tidak hanya di situ, saudara. Tapi hari-hari ini, yang dicari dunia adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya bisa menjadi teladan, yang hidupnya mempertunjukkan kemuliaan Tuhan. Engkau yang percaya, katakan amin. Saya membaca kisah hidup dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Petrus Octavianus. Dia merupakan sesepuh gereja Injili dia lahir dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Anak yatim, umur 2 tahun papanya sudah meninggal. Dia berteman baik dengan Abdul Rahman Wahid, Gus Dur. Kenal baik dengan Ketua Muhammadiyah dulu, Syamsul Ma'arif. Bahkan dengan Presiden kita sekarang, Prabowo Subianto, saudara sekalian. Dan tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Dia sudah pergi ke 58 negara di 5 benua. Bahkan ketika Amerika berulang tahun yang ke-200, Presiden Jimmy Carter mengundang untuk makan malam Petrus Octavianus ini, saudara sekalian. Bapak Ibu, tapi hidupnya luar biasa. Dia mendirikan panti asuhan di satu kota, di satu desa, namanya Peduli Kasih. Dan kurang lebih 30.000 anak yang pernah dididik. Wow, luar biasa. Dari orang yang tidak pernah diperhitungkan, tapi bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dari zero to be hero. Dari mungkin orang bilang nol, tapi bisa jadi pahlawan-pahlawan Tuhan, pahlawan-pahlawan iman dalam kerajaan Tuhan. Saya berdoa, kalau hidupmu, hatimu sudah dipulihkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk Tuhan bisa pakai hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Saya tutup dengan satu kalimat ini. Jika kamu tidak bisa menjadi pensil untuk melukis kebahagiaan dalam hidup seseorang, maka jadilah penghapus untuk bisa menghilangkan kesusahan seseorang. Happy Sunday. God bless you all. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah engkau jadi hidup maksimal dalam kehidupanmu. Ada kata unsur God, kata unsur great, godliness, dan glory. Hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba percaya hari ini firman ini menjadi rema, kekuatan bagi setiap umat-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa semua pencapaian kami, semua karena Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Kami belajar melihat hidup kami. Siapa Tuhan yang kami kenal? Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan kami percaya belajar pribadi kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ini adalah anak-Mu. Kami biji mata-Mu. Kami berharga. Kami mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami ingin hidup kami berdampak, jadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit pun hari ini Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan di akhir ibadah ini, mari saja kita nyanyikan satu pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Kami percaya setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap umat-Mu. Engkau pakai lebih lagi untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Seluruh persembahan hari ini diberkati oleh Tuhan. Baik misi pembangunan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan diakonia, pelayanan sosial diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.